Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 kelas 08 Kota Cilegon akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Perkenalkan, saya Artina. Saya Ahmad Nur Rasid. Saya Asri Handayani. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Tina. Waalaikumsalam Bu Asri. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat sekali Ibu Asri. Kalau Ibu Asri sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Jadi nanti Bu Tina akan melakukan coachingnya dengan Pak Ocit. Iya betul. Gitu ya Bu ya. Jadi Bu, sebelum Bu Tina nih melakukan coaching dengan Pak Ocit, jadi ada beberapa hal yang harus saya sampaikan dulu ya Bu ya. Jadi nanti pada saat Ibu melakukan coaching dengan Pak Ocit sebagai coachingnya, jadi nanti ada beberapa penilaian memang yang nanti akan saya isi begitu ya Bu ya dari proses coaching Ibu nanti. Oke, dari nanti beberapa penilaian tersebut nih yang nantinya akan saya lihat dari proses coachingnya, apakah nanti pada saat proses coachingnya Ibu sudah menerapkan teknik Tirta, begitu ya Bu ya. Kemudian apakah nanti dalam pelaksanaan coachingnya Ibu sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, begitu ya Bu ya. Jadi nanti semua itu nanti akan saya nilai, begitu. Oke, untuk dalam proses coaching nanti nih, kira-kira kompetensi apa Bu yang akan mau dikembangkan Bu Tina nih sebagai coach? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengar aktif. Yang ketiga saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi nanti Bu Tina ingin melihat kompetensi kehadiran penuh atau presence-nya gitu ya Bu ya. Kemudian nanti Bu Tina bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot juga untuk Pak Ucit selaku coachnya ya Bu ya. Jadi tadi kan Bu Tina sudah menyebutkan nih beberapa ya kompetensi yang akan nanti dicapai. Kalau untuk kompetensi yang akan dikembangkan secara khusus nih Bu, target dari kompetensi nanti pada saat pelaksanaan coachingnya apa ini Bu? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan dalam observasi ini mungkin mendengarkan aktif ya yang pertama, kemudian yang kedua adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Gitu. Jadi nanti Bu Tina ingin dalam proses coachingnya nanti Bu Tina bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan pemantik gitu ya, yang betul. Bisa nanti mengembangkan menggali segala potensi yang ada pada diri coachingnya nanti ya Bu ya, sehingga nanti coachingnya sendiri bisa mengutarakan hal-hal positif mengenai targetnya nanti, begitu ya Bu ya? Iya. Oke. Kalau saya tanya nih Bu ya, indikator dari ketercapaian atau pencapaian dari tujuan pengembangan kompetensi nanti apa? Tujuan pengembangan yang saya inginkan yaitu saya ingin coach mendapatkan solusi atau menemukan solusinya untuk menyelesaikan permasalahannya saja. Jadi nanti Ibu harapkan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi ya, iya, coachingnya bisa menemukan masalahnya sendiri, begitu ya Bu ya? Iya, betul. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Tina. Semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar. Amin. Ya. Nanti akan kita bertemu lagi nanti pada saat coaching dan nanti pada saat setelah coaching ya Bu ya? Iya. Oke, baik Bu Tina. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Uci. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan Ibu juga dalam keadaan baik nih. Iya, alhamdulillah, amin. Semoga saya alhamdulillah kabarnya baik Pak Ocit. Dengar-dengar katanya ada yang mau disampaikan, betul tidak? Betul Bu. Ini jadi apa ya, unek-unek saya gitu Bu, pengen saya sampaikan. Jadi gini Bu, permasalahannya kemarin nih ceritanya saya banyak observasi nih, kebetulan jadi wakil kepala sekolah juga kan. Udah gitu lihat ternyata teman-teman senior nih banyak yang pakai metode lama Bu, metode lama kayak ceramah, metode konvensional lah, masih lama, yang menurut saya sendiri sih agak kurang ya kalau untuk zaman sekarang gitu ke anak-anaknya gitu.
Berarti permasalahan Pak Ocit itu adalah dari rekan-rekan guru Pak Ocit yang mungkin mengajarnya kurang bervariatif gitu ya Pak ya. Iya, betul betul. Nah, kira-kira percakapan hari ini apa yang ingin Bapak dapatkan nih? Saya sih pengen ya Bu ya, teman-teman tuh menyesuaikan dengan tuntutan zaman Bu ya, bukan berarti kita ngikutin zaman, tapi menyesuaikan gitu, yang menyesuaikan diri dengan teknologi gitu pengennya, sehingga anak-anak sepertinya lebih ini ya, lebih tertarik gitu tuh. Kalau pakai metode konvensional seperti yang kemarin, banyak lebih nggak ininya Bu, banyak anak-anak kayak kurang semangat kelihatannya kayak gitu tuh Bu. Oh, jadi yang ingin Bapak harapkan itu berarti guru itu mengajarnya menyesuaikan zaman yang sekarang Zaman ini, sekarang, betul gitu betul. ya. Berarti harapan Bapak tadi adanya perubahan berarti Betul ya. betul betul betul. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bapak dapatkan? Kalau perubahan sih pengennya guru-guru satu pengen melek teknologi Bu ya, supaya bisa menyesuaikan. Contoh misalkan guru-guru tuh minimal bisa PPT lah gitu tuh Bu, minimal gitu, supaya anak-anak lebih tertarik lagi gitu. Pengennya seperti itu. Berarti tadi Bapak ingin pembelajaran itu menggunakan bervariasi atau betul, metodenya Bu. juga Iya, betul. dengan menggunakan media-media gitu ya Pak ya. Betul betul. Terus menampilkan PowerPoint, PPT gitu Iya, betul, gitu ya betul. Pak ya. Terus menurut Bapak nih ya, Iya. kondisi yang ideal Bapak kan berada ada di level 10 nih kalau misalkan ideal nih. Kira-kira di sekolah Bapak sekarang ada di level berapa itu Pak? Kalau saya nilai sih Bu ya, dengan dengan kondisi yang sekarang, guru-gurunya karena lebih banyak senior Bu ya, di sekolah tempat saya tugas nih, itu kayaknya masih di 3 Bu, kalau menurut saya, kalau sesuai tuntutan zaman gitu Bu ya, itu ada di level 3 lah kalau menurut saya gitu tuh. Berarti sekarang masih ada di level 3 ya. Kira-kira nih kalau misalnya ada nggak harapan Bapak misalnya ya, berapa level yang ingin Bapak tingkatkan? Kalau untuk sekarang sih kayaknya 5 sama 6 juga udah cukup baik kayaknya Bu, mengingat dengan keadaan yang sekarang gitu tuh. Dengan apa namanya, mengingat usia Bu ya, karena mengingat karena tadi senior udah mulai ini, kayaknya agak sedikit acuh gitu. Minimal ada di level 5 atau 6 lah gitu tuh. Ada peningkatan lebih baik lah, lebih signifikan gitu. Oke baik, berarti dari level 3 ingin ditingkatkan ke level 5 atau 6 gitu ya Kak ya. Kira-kira usaha apa nih yang Bapak akan lakukan untuk menciptakan adanya perubahan? Kalau nyiptain perubahan, mungkin yang pertama saya konsultasi dulu nih sama kepala sekolah mengenai kendala ini. Terus yang kedua ngajuin solusinya itu diadakan kegiatan workshop, pelatihan-pelatihan tentang metode-metode pembelajaran yang baru, yang sesuai dengan tuntutan zaman, supaya anaknya lebih ini lagi. Itu kayak misalkan anak-anak kuisis, atau misalkan word wall, ketika disentuh tuh papan tulisnya keluar jawabannya, seperti itu Bu. Kayaknya lebih menarik kayak gitu ya, lebih ke pelatihan atau workshop atau webinar atau lain-lain. Bagus sekali ya berarti ya rencana Bapak. Berarti rencana Bapak tadi itu kan ingin melakukan mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop berarti ya. Nah untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat realisasi itu yang mana menurut Bapak itu? Kalau untuk yang lebih cepatnya mungkin kita ke pelatihan dulu Bu ya. Di pelatihan dulu, atau yang lebih cepatnya lebih ke mentoring teman sebaya dulu kali Bu ya, di kelas-kelas gitu tuh. Gitu. Nah berarti lebih cepatnya ke mentoring gitu ya Pak ya. Betul. Nah kira-kira itu memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa ya Pak ya? Kalau support sih semuanya Bu ya, semua warga sekolah, tidak hanya guru-guru yang memang saya anggap sudah bisa menyesuaikan dengan tuntutan zaman, juga anak-anaknya juga sudah mulai tertarik dengan mereka.
Tapi kepala sekolah juga harus mendukung, kemudian juga orang tuanya juga harus mendukung juga. Saya mau minta tuh ke semua dukungan itu. Terus juga ke apa namanya, ke siswanya juga. Saya perlu mengingatkan juga mungkin waktu saat upacara bahwa belajar terus lebih baik lagi gitu. Berarti supportnya itu berkolaborasi Nah, dengan semua betul. warga Iya, semua gitu ya warga Pak ya. sekolah, betul. Nah, kalau misalnya Bapak mau berkolaborasi dengan semua warga sekolah, Mm-mm. kapan nih Bapak mau merealisasikan mentor tadi? Secepatnya Bu, insya Allah karena baru kemarin nih Bu ya, karena kita baru observasi juga kemarin, mungkin paling cepatnya di bulan depan sebagai tindak lanjut gitu tuh. Saya akan obrolin dulu sebagai tindak lanjutnya mungkin di bulan depan supaya guru-gurunya nggak terlalu kaget juga gitu. Kalau misalkan baru juga kemarin diobservasi, masa sekarang diobservasi lagi gitu. Mungkin di bulan depan lah supaya mereka punya persiapan. Oke, Gitu. bagus sekali ya Pak ya. Kira-kira nih Pak, Mm-mm. dari percakapan kita hari ini, apa yang Bapak dapatkan? Saya lebih baik lagi Bu ya. Yang pertama, yang kedua juga saya dapat ide-ide bagaimana supaya bisa mengembangkan si guru ini lebih baik lagi ke depannya gitu tuh. Muncul nih ide-ide baru gitu setelah ngobrol bareng sama Ibu gitu. Alhamdulillah ya Pak ya, berarti sudah ada gambaran nih tentang bagaimana menciptakan adanya perubahan Iya. ya, pembelajaran yang tadi bervariatif ya, yang kreatif juga dengan cara melakukan mentoring Ya, kepada betul, teman betul. sejawatnya gitu ya. Nah, mungkin percakapan kita hari ini cukup sampai di sini saja ya Pak ya. Rencana-rencana Bapak semoga untuk mentoring nanti bisa berkolaborasi dengan teman sejawat atau dengan warga sekolah itu bisa berjalan dengan baik ya Pak ya. Amin. Bapak mungkin lain kali kalau ada yang ingin disampaikan silakan menghubungi saya. Saya insya Allah kalau ada waktu saya bisa bantu Bapak gitu ya Pak ya. Mungkin ngobrolnya sampai sini saja. Iya. Semoga nanti lain waktu ada kesempatan. Iya. Oke, Assalamualaikum ya Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum Bu Tina. Waalaikumsalam Ibu Asri. Gimana nih setelah coaching, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Tadi sudah melaksanakan proses coaching bersama dengan Pak Ucit ya selaku coachingnya. Menurut Bu Tina nih, bagaimana tadi dari kegiatan coaching yang telah Bu Tina lakukan? Alhamdulillah saya sudah selesai melakukan coaching, saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta, saya sudah menanyakan tujuan, kemudian sudah mengidentifikasi masalahnya, kemudian merencanakan aksi dan tanggung jawab, kemudian menggali kompetensi coaching sampai menemukan ide-ide permasalahan. Iya, jadi tadi Bu Tina sudah melakukan coaching gitu, dan tadi sudah Bu Tina jelaskan ya bagaimana proses coachingnya gitu. Nah, menurut Bu Tina ini dari proses coaching yang sudah Bu Tina lakukan dengan pada saat pembicaraan awal kita di pra observasi ya. Nah, kira-kira apakah tujuan atau harapan Bu Tina pada saat di pra observasi dengan tadi setelah pelaksanaan apakah sudah tercapai Ibu? Alhamdulillah sudah tercapai sesuai dengan alur tirta. Iya, boleh saya menyatakan pendapat Ibu mengenai penilaian tadi? Boleh, silakan Ibu. Iya, jadi tadi dari apa yang sudah saya amati ya Bu ya, benar tadi apa yang sudah Bu Tina jelaskan bahwa Bu Tina sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya, tadi kelihatan tujuan dari percakapannya, kemudian Bu Tina bisa mengidentifikasi nih, menggali pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali kompetensi dari sang coachingnya tadi, dan kemudian tadi Pak Ocit selaku coach juga bisa menemukan solusi ya dari permasalahannya, bisa merencanakan apa selanjutnya tahapan yang akan dilakukan, dan tadi juga sudah ada tanggung jawab dengan berkomitmen bersama ya Bu ya untuk melakukan coaching berikutnya dalam melihat perkembangan rencana yang sudah dilakukan Pak Ocit. Begitu ya Bu ya? Iya, betul. Nah, menurut Bu Tina, untuk kedepannya nih, kira-kira apakah ada kompetensi coaching lagi yang ingin Bu Tina gali lebih dalam kemampuan Bu Tina dalam mengcoaching?
Kalau menurut saya ingin menggali atau mendalami alur tinta yang lebih dalam lagi, supaya ketika nanti ada coaching lagi di kedepannya saya bisa melaksanakan lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi Bu Tina ingin lebih memperdalam lagi ya, teknik coachingnya, teknik tertanya. Semoga dengan harapan itu Bu Tina ingin pada saat proses coaching berikutnya bisa lebih baik lagi, bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal lagi ya Bu ya. Ya, luar biasa sekali Bu Tina semangatnya untuk belajar terus ya Bu ya. Semoga nanti ke depannya pada saat Bu Tina melakukan coaching berikutnya, harapan Bu Tina tadi bisa menjadi kenyataan, bisa terwujud, coaching berikutnya bisa menjadi lebih baik lagi ya Bu ya. Oke, baik Bu Tina, terima kasih atas kesempatannya. Sampai bertemu di coaching berikutnya. Sama-sama Ibu. Hari Ibu. Terima kasih juga. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat. Dapat menginspirasi. Salam dan bahagia guru penggerak Kota Cilegon.